Apakah yuan digital China menjadi proyek gagal lainnya? Pemimpin China, Xi Jinping, secara agresif mempromosikan inisiatif yuan digital. Namun, kejatuhan Yao Qian, yang dikenal sebagai Bapak Yuan Digital, baru-baru ini telah menimbulkan pertanyaan apakah mata uang digital ini menjadi proyek lain yang tidak selesai dan tidak efektif. Pada tanggal 20 November, Komisi Pusat Disiplin dan Inspeksi Partai Komunis China, CCP, mengumumkan bahwa Yao Qian, mantan Kepala Biro Pengawasan Teknologi di Komisi Regulasi Sekuritas China, CSRC, telah dipecat dari partai dan diberhentikan dari jabatan publik. Yao dituduh menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan penyedia layanan teknologi tertentu, melakukan korupsi melalui aktivitas terkait mata uang kripto, dan menerima dana ilegal dalam jumlah yang sangat besar. Yao memiliki karir yang luas di bidang keuangan dan teknologi, dimulai pada tahun 1997 di CSRC. Ia memegang berbagai posisi, termasuk sebagai Wakil Direktur Pusat Referensi Kredit China dan Direktur Institut Penelitian Mata Uang Digital di Bank Sentral China, PBOC. Yao adalah tokoh kunci dalam merintis inisiatif yuan digital. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengetahuan di bidang mata uang digital China. Sebagai Kepala Institut Penelitian Mata Uang Digital PBOC, Yao ditugaskan untuk mengevaluasi kembali peran Bitcoin di negara yang secara resmi melarang penggunaannya. Setelah kejatuhannya, banyak warganet di platform luar negeri mengungkapkan skeptisisme dan sindiran. Orang ini percaya sejak awal pada masa depan mata uang kripto. Mungkin dia mendukung pihak yang salah dan dihukum karenanya. Yuan digital, proyek gagal Xi Jinping lainnya. Yuan digital tidak berguna karena tidak pernah mempertimbangkan kebutuhan praktis. Orang paling berpengetahuan, kecuali publik tidak diizinkan menggunakan Bitcoin, tapi dia bisa. Rasanya kita sedang menuju kehancuran, seperti lelucon sebelum Uni Soviet runtuh. Yuan digital telah digambarkan oleh lembaga pemikir Amerika Serikat, Center for Anglo-American Security, CNAS, sebagai alat untuk ambisi geopolitik Xi dalam menegaskan dominasi China di bidang teknologi keuangan dan melawan pengaruh keuangan global AS. Menurut Du Wan, mantan pejabat China yang kini berbasis di Eropa, yuan digital juga berfungsi sebagai alat kontrol keuangan internal Beijing. Ia berpendapat bahwa kejatuhan Yao adalah bagian dari pembersihan politik Xi Jinping yang dilakukan dengan dalih anti korupsi. Berikut adalah lini masa yuan digital. Pada tahun 2017, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Negara China, PBOC memulai penelitian dan pengembangan yuan digital dengan partisipasi bank-bank komersial besar. Pada tahun 2019, uji coba dimulai di Shenzhen, Suzhou, Xiong'an, Chengdu, dan lokasi Olimpiade musim dingin 2022. Pada tahun 2021, amplop merah digital diperkenalkan di beberapa kota. Pada tahun 2022, aplikasi yuan digital diluncurkan, dan lebih banyak kota bergabung dalam uji coba. Pada tahun 2024, bank-bank di Hong Kong mulai menawarkan layanan dompet yuan digital kepada penduduk setempat. Meskipun upaya tersebut dilakukan, adopsi masyarakat masih lesu. Artikel di The Paper pada bulan September tahun 2023 mengakui bahwa setelah 4 tahun promosi, penggunaan yuan digital tetap terbatas. Sebuah video oleh saluran media independen Zeshua pada tanggal 21 November menjelaskan beberapa alasan mengapa yuan digital berisiko gagal. Pertama, kurangnya permintaan pasar. Sistem pembayaran seluler China yang dipimpin oleh Alipay dan WeChat Pay sudah mendominasi pasar. Mengapa pengguna beralih ke alternatif yang kurang fungsional dan lebih merepotkan seperti yuan digital? Kemampuan pembayaran offline ganda yang banyak digembar-gemborkan juga tidak praktis. Kedua, kekurangan teknis. Orang dalam mengungkapkan bahwa lebih dari 10 miliar yuan, hampir 1,4 miliar US dollar, telah dihabiskan untuk pengembangan. Namun, masalah dasar seperti pembayaran offline tetap belum terselesaikan setelah 1 dekade. Hal ini menunjukkan tantangan inovasi dalam sistem birokrasi China. Ketiga, resistensi internal. Tantangan paling signifikan adalah penolakan dari dalam industri keuangan. Yuan digital mengancam kepentingan bank yang bergantung pada biaya transaksi dan institusi yang mendapat untung dari dana semalam. Laporan mencatat bahwa 90% dompet yuan digital adalah dompet zombie yang tidak aktif, menandakan kurangnya penggunaan nyata. Narasi Beijing juga telah bergeser dari mengklaim bahwa yuan digital akan mengubah kehidupan menjadi menyebutnya sebagai pelengkap sistem pembayaran yang ada. Perubahan ini dipandang oleh para kritikus sebagai pengakuan atas kegagalan.